Halo, salam jumpa pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat pemirsa. Dan senang sekali pemirsa, kali ini program acara Ngobras Ngobrol Santai hadir di
Dulu saya statusnya awal juga nggak tahu, sudah lama ini cukup di perumahan di Ngandat ini, dan juga cukup luas ya, sehingga sampai sekarang ya lahannya ada pertanian tapi tinggal sedikit lah. Kalau untuk yang petani ini kan banyak yang dari petani yang di Ngandat ya Pak ya, yang banyak di Kajang yang petaninya. Yang ya. paling banyak yang di Kajang. Nah ya. ini status tanahnya kebanyakan milik sendiri atau sewa? Ya, banyak yang milik sendiri, ada juga milik sendiri yang istilahnya memang dari turun-temurun itu ada usaha untuk pertanian, ya. Ada juga yang nyewa, ya, termasuk kami juga punya tanah kas desa di Dusun Kajang cukup luas ya, sekitar. Itu tanahnya milik desa begitu? Ya, tanah kas desa, ya istilahnya. Kalau dulu tanah bengkok lah namanya. Iya, tanah bengkok. Itu kami sewakan untuk warga sekitar, itu juga untuk usaha pertanian. Sekarang untuk ditanamnya apa oleh warga? Kalau di Yang sini ya tanah bengkok macam-macam ya, namanya di sini untuk sumber air juga enggak begitu lancar ya, untuk apa? Air yang mengalir di persawahan itu, sehingga di sini untuk tanam padinya itu hanya di musim hujan saja. Kalau di masuk musim kemarau seperti sekarang ini ya macam-macam. Nanti ketemunya mahal. Yang ini musimnya bagus, sehingga ada macam-macam, ada yang jagung, ada yang sayur, kubis, sawi, ada juga yang cabai lah, macam-macam. Itu Masari gitu Pak berarti ya? Iya, macam-macam. Oke, baik. Pak Jito ini mau jangan lewat, sabar dulu ya. Oh iya, tetap dalam program Acara Ngobrol saja, jangan kemana-mana pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Acara Ngobrol Santai sesi yang kedua pemirsa. Saya masih bersama dengan Kepala Desa Mojorejo Kota Batu, ada Pak Rujito. Ya. Ketemu lagi ya Pak ya? Terima kasih. Oke, Pak kayaknya tampilannya beda hari ini Pak ya? Lebih fresh gimana gitu ya Pak ya? Ya beginilah di sela-sela kesibukan. Luar biasa ya. Oke, kayaknya templenya kita ketemu ya Pak ya? Iya, ya. Di warung. Ya, di warung kuliner rakyat. Kita tuh jodoh Bang ketemu lagi. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, tadi kan Pak Jito sempat mengatakan bahwa ini ada yang dari pusat ya, seperti koperasi desa ya. Ya. Ini udah mulai berjalan. Ya, kami mengikuti petunjuk dari sana. Untuk targetnya kan sebelum 12 Juli hari koperasi yang nanti dicanangkan secara nasional, ya. Itu kan dibentuk dulu pengurusnya. Alhamdulillah kami sudah membentuk pengurusnya lewat musyawarah desa khusus kemarin. Tinggal nanti melengkapi persyaratan untuk kami ajukan ke notaris. Oke. Berarti sudah kira-kira berapa persen Pak untuk penyelesaian koperasi desanya? Ya sebenarnya perjalanannya masih panjang, tapi karena target awal itu hanya untuk pengurus, ya kami ikuti sambil menunggu petunjuk-petunjuk selanjutnya. Kan kalau di medsos itu masih beritanya masih begini begitu ya, nanti kami mengikuti apa berupa instruksi, apa berupa surat edaran. Ya, nanti ini apa Pak nanti isinya koperasi desa Mojorejo ini? Sesuai dengan apa terkait apa usahanya atau bentuk usahanya? Ya bentuk usahanya nanti termasuk kami rundingkan, yang jelas potensi-potensi yang nanti bisa diusahakan di sini kami masukkan aja semuanya. Kami buat rumah besarnya sehingga sewaktu-waktu di 2, 3, 4, 5 tahun atau 10 tahun ke depan nanti ada pengembangan usaha ke situ, kita sudah punya rumahnya. Yang jelas itu yang usaha-usaha memungkinkan sesuai dengan semangatnya. Sebenarnya ini ada bagaimana koperasi ini, keberadaan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau potensi sendiri, ini potensi apa Pak yang bisa ditonjolkan di desa Mojorejo ini Pak? Terkait koperasi desa atau secara umum? Secara umum. Secara umum ya.
Sebenarnya banyak kami ya. Yang pertama dari sosial kemasyarakatan ya, sosial kemasyarakatan. Mojorejo ini adalah desa kerukunan antar umat beragama. Ya, akan dicanangkan oleh Wali Kota Batu pada tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 FKUP. Kalau yang untuk yang desa kerukunan ini yang di Ngandat ya Pak, itu ya, itu sebagai pilot projectnya lah. Sebenarnya kami berlakukan untuk seluruh desa ya. Kemudian itu dari sosial, kemudian dari usaha-usaha pertanian seperti tadi ada KWT, ada budidaya ikan ya. Kemudian dari sisi budaya kami juga punya ada sangguran. Apa itu Pak isinya sangguran? Sangguran itu istilahnya yang pertama sekarang fokus untuk tari ya. Tari yang membina beberapa warga sekitar terutama anak-anak untuk nari yang istilahnya setiap tahun kita adakan kebiarnya itu ya. Kemudian juga dari sisi olahraga ini juga teman-teman dari pecinta sepak bola ini kebetulan kami kan punya aset lapangan dulu. Oke, sebelah mana Pak? Ada lapangan? Di RW4. Yang Ngandat apa Kacang? Kacang, ya Kacang. Itu ada lapangan, akhirnya dari aset yang ada kami upayakan untuk dibenahi. Yang pertama terkait penanaman rumput, kemudian pembuatan pagar dan perawatan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah dari kalangan anak-anak pecinta sepak bola sudah dikelola dengan relatif bagus lah. Sudah ada yang nyewa gitu kan, berarti sudah cukup lumayan lah, minimal untuk operasional mereka itu sudah mencukupi. Itu lapangannya di mana? Kacang? Di Kacang. Apa Pak nama anunya? Kacang soccer. Kacang football. Apa namanya Pak? Teman-teman namanya. Kalau belum dianu, kalau namanya mungkin masih Mojorejo ya. Mojorejo kalau Mojorejo football. Kalau kesebelasannya Mojorejo FC. Mojorejo FC ya. Luar biasa ya. Itu. Oke, tadi kan Pak Jito juga mengatakan yang dari sektor ini ya, sosial masyarakat ini kan ya. Untuk kerukunan umat beragama. Iya, betul. Itu udah lama ya Pak yang di Ngandat itu? Sudah lama sebenarnya, ini sudah turun-temurun. Hanya di tahun 2019 itu kan istilahnya secara administrasi aja ya kita dikuatkan sehingga dicanangkan untuk program desa, dicanangkan desa kerukunan antar umat beragama. Tapi sebenarnya dari kehidupan di masyarakat yang terjadi itu sebenarnya sudah lama turun-temurun. Yang itu perlu kami pelihara, perlu kami rawat ya, sehingga nanti ya di samping mungkin untuk menguatkan kerukunan di internal desa kami sendiri, mungkin juga bisa menjadi inspirasi ya bagi daerah-daerah lain yang tentunya meskipun kita berbeda-beda latar belakang terutama agama, tapi tetap bisa hidup bersama, hidup rukun. Sesuai dengan ini Mbak, ini apa tagline-nya Desa Mojorejo, Inspiring Mojorejo. Inspiring Mojorejo ya. Tagline-nya Desa Mojorejo pemirsa. Nah, itu kan ada di Desa Ngandat, kenapa nggak di Kacang atau apa Pak? Kenapa sih di Ngandat? Ya, karena ini bukan sesuatu yang kita rekayasa ya, tapi secara alamiah memang kehidupan ini sudah muncul di sana ya. Kehidupan yang rukun dari antar umat ini di Ngandat itu sudah lama, sudah muncul dari dulu ya, sehingga otomatis ya kita membuat role modelnya atau percontohannya nih ya di situlah. Apakah nantinya di Kacang juga akan mulai meniru kan atau bagaimana? Iya, karena ini kami gaungkan seluruh desa, meskipun istilahnya modelnya di Ngandat, tapi karena ini desa ya bukan dusun. Maka setiap kali pertemuan termasuk pengurus-pengurusnya di KKUB namanya kelompok kerukunan antar umat beragama itu juga satu desa ya. Satu desa. Karena kebetulan memang di Ngandat itu persentase antara Muslim, Buddha dan
Kristen itu cukup besar. Cukup besar. Nah, kalau di Kajang mungkin kan nggak seberapa ya, tapi di Ngada itu cukup besar dan dari kehidupan bermasyarakat sehari-hari itu kerukunannya dan kebersamaannya begitu tampak. Kalau kita berbicara di sisi wisatanya ini Ya. Pak Jito, ini kira-kira wisata apa yang bisa dimunculkan di Desa Mojorejo ini? Iya, kami awali bahwa Desa Mojorejo untuk potensi keindahan alam ya, mungkin kami tidak begitu punya ya. Nah, mungkin seperti yang daerah-daerah gunung ya, kami nggak punya gunung, nggak punya apa. Oleh sebab itu kami juga harus menyesuaikan dengan kondisi geografis yang ada, sehingga di kami ini tentunya banyak nanti dan masih proses dan nanti akan dikembangkan terus adalah potensi wisata yang terkait dengan edukasi ya. Terutama kemarin sudah banyak yang mengunjungi untuk pertanian sayur organik. Edukasi tentang pertanian Sayur air organik Di ya, mana itu, Pak? di RW 2. RW 2 yang di Di Kajang. Kajang. Oke. Kemudian kerukunan antar umat agama di Ngandap. Kemudian ada budidaya ikan nila. Kan? Itu di RW 1 RW 2 di Kajang. Terus ada juga ini yang masih perlu kita gali terus adalah sentra UMKM kerupuk. Itu nanti di mana rencananya itu? Itu sudah jalan di Sejalan. RW 3. Mungkin kita tinggal mengemasnya saja ya. Kemudian kerajinan kayu di RW 4 di Kajang Lor itu ada. Kerupuk ini kerupuk apa Pak? Seperti kerupuk. Nah, kerupuk Iya, ini bahannya dari tepung campuran kentang yang saya ketahui loh ya. Kemudian dibuat olahan apa itu? Celadren apa? Next time boleh Pak diincip-incip Pak nanti ya. Monggo. Untuk yang apa tuh Siap. produksi kerupuk? Ya. Kerupuk kentang ya Pak ya? Kerupuk singkong kentang lah apa Kerupuk namanya. singkong kentang. Ayo, sampai jangan. Oke. Iya, Ada itu di benar. RW 3. Ya, RW 3, RW 4 kerajinan kayu banyak juga. Kalau untuk yang kerajinan kayu untuk apa itu? Dari apa? Dari kayu ya macam-macam, ada untuk yang vigora, untuk alat-alat dapur ya. Itu sudah jalan lah, sebenarnya sudah jalan. Hanya memang kalau kita tingkatkan nanti bisa untuk wisata edukasi, mungkin nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut. Berarti untuk potensi wisatanya yang kira-kira bisa dimunculkan di seputar kerajinan-kerajinan ya Pak ya mungkin? Ya, kerajinan, termasuk UMKM. kalau sosial budayanya di kerukunan. Oke, baik. Ini mau ada yang lewat Pak. Oh iya, iya. Kita break dulu ya. Oke. Tetap dalam program acara Ngobras, usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa.
UMKM yang ada di Desa Mojarejo ini Pak, apakah sudah mampu mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat? Ya, tentunya kalau untuk besar kecilnya saya tidak tahu, tapi tentunya ini sudah punya peran untuk membantu ekonomi, minimal mereka akan punya pekerja. Ya kami sendiri sebenarnya di rumah juga ada catering kecil-kecilan, usaha kami, sehingga bisa warga sekitar yang ya minimal bisa iris-iris, bisa bisa untuk nambahi penghasilan lah. Ya seperti itu. Ini sudah banyak yang punya bisnis rumahan begitu ya? Ya seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk program pemerintah kota ini Pak, ada nggak sih Pak yang bisa membantu program pemerintah desa ini Pak dalam upaya pemberdayaan masyarakat? Ya sebenarnya banyak ya atau ada lah, ya katakan ada terkait dengan kalau kota itu biasanya terkait dengan program-program dari pemerintah kota sendiri, itu ada yang diterapkan di desa. Terkait dengan masalah kesehatan itu masuk pemberdayaan juga ya kan, ya itu di kesehatan kemarin sudah turun dari kampung ke kampung untuk cek kesehatan gratis. Kemudian di persampahan ya saya lupa, di TPS itu kami bangun TPS dan beroperasi masih muda, masih baru sekitar 3R ya, 3 bulan yang lalu lah, masih waktu bulan puasa itu kami beroperasi. Alhamdulillah sudah. Yang di sebelah mana Pak? Belum pernah sana ya? Belum, dia di Mojorejo sini? Ya, yang namanya. Di mana Ngadat apa di Kajang? Kajang. Masih ada lahan untuk apa ini? Ya, kami ngambil lahan desa akhirnya. Dengan Musdes, dengan BPD dan masyarakat, akhirnya sekitar 1.500 meter itu kami buatkan perdesnya digunakan untuk TPS. Nah itu alhamdulillah juga di sana banyak pekerjanya juga. Kemudian kemarin kami dari Desa Pro Iklim tadi menyumbang supaya kita bisa menjaga ya kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air dengan sebaik-baiknya dengan berbagai pola pencegahan dan penanganan yang ada. Oke, baik. Nah Pak, tahun ini kan sudah ada kebijakan efisiensi anggaran ya Pak ya. Nah, ini apakah berdampak Pak pada pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini? Ya, kalau anggaran desa itu sebenarnya sudah terprogram dengan rapi di tahun kemarin ya. Tadi untuk ya di tahun 2024 kemarin sudah diprogramkan di RAPBDes dan itu sudah kami programkan. Hanya untuk efisiensi mungkin nanti kita kan ada perubahan nanti, ada peluang untuk perubahan ya, nanti mana yang memang kegiatan yang sifatnya tidak urgent betul ya mungkin nanti bisa kita ubah ke yang lain yang memang
sangat urgent, terutama untuk pengembangan desa. Kalau untuk yang urgent itu yang seperti apa kalau yang di Mojokerto sendiri, Pak? Ya, urgent itu suatu program ya. Yang pertama program yang segera perlu penanganan. Misalnya ada Nun Sewu ada mudah-mudahan ada bencana atau apa. Kemudian yang kedua ada program-program yang pengembangan desa yang nanti berdampak pada pemberdayaan masyarakat, itu termasuk urgent. Kalau untuk yang Nun Sewu ya, apa yang misalnya studi banding atau apa, tapi mungkin bisa di nomor sekian. Kesampingan gitu ya, di nomor sekian kan. Nah, Pak, ini kenapa sih kok Desa Mojokerto ini terpilih menjadi desa proklim ini, Pak, dari pemerintah? Ya, dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri saya kurang tahu, mungkin sana punya kriteria tersendiri ya, mungkin dari termasuk usaha di TPS3R ini memang kami upayakan penanganan yang relatif relatif lumayan Dari penanganannya juga bukan penanganan yang sifatnya darurat, tapi sudah kami programkan, hanya memang di kondisi sekarang ini masih perlu penyempurnaan ya. Kami kemarin juga banyak warga sekitar ya, waktu itu ada kesalahan teknis yang sampai ya protes ke desa, ya nggak apa-apa, kami terima ya, namanya itu masih proses, perlu kami berikan penjelasan. Sesekali kami suruh menengok di TPS3R bagaimana progres di sana. Kan ya selama ini mungkin ada kan warga yang mindsetnya itu masih kurang ya, sehingga menganggap wes engko TPS paling ditumpuk sehingga nek didol ya seperti itu. Tapi sebenarnya kami dengan KSM ya, kelompok swadaya masyarakat yang mengelola sampah itu sudah berkoordinasi bagaimana meminimalkan dampak negatif ya, supaya dampak negatif itu bisa diminimalkan, karena bagaimanapun juga kita tidak di hutan ya, tapi sekeliling itu ada rumah-rumah warga. Kan biasanya kalau misalnya yang lokasinya dekat dengan rumah-rumah warga, mungkin kan mereka yang terganggu dengan apa gitu kan. Ya. Itu akhirnya bagaimana, Pak, memberi pengertian ke mereka? Ya nggak apa-apa. Tapi jawabnya nanti dulu, Pak. Ya. Nanti dulu. Siap. Tetap dalam program Acara Ngobrol Santai, kita jeda, jangan kemana-mana pemirsa.
Inspirasi Mojorejo. Ya, inspiring Mojorejo ya. Inspiring Inspiring Mojorejo pemirsa. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah closing statement hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Anti dan Kata Kru, petugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.